Baiklah. Ayo! Ternyata kau yang telah menyelidikiku ya, Mizuo. Anak muda dengan tatapan mata, umur 17 tahun. Aku masih belum tahu apa-apa tentang anak muda ini. Dia yang memanggul cahaya baru. Lama tidak bertemu. Yuk. Dua tahun tidak bertemu ya? Ren Senju, dia sudah tahu tentang keberadaan MP. Apa kau bilang? Dia juga tahu kalau kita menghapus ingatan orang-orang yang melihat bis. Kau yakin itu? Aku dengar langsung dari dia. Mizuo, kau... Aku sudah berhubungan langsung dengan target. Silakan ganti aku dengan yang lain untuk misi pengawasan ini. Itu tidak perlu. Teruskan saja hubunganmu dengan target. Dan kali ini sebagai sahabat. Kau menyuruhku untuk menipu dia? Sampaikan laporan langsung padaku. Silakan, kembali pada tugasmu. Semua ini sesuai dengan rencana, kan? Sudah kuduga, passwordnya tidak akan seperti ini. Tinggal satu kali kesempatan memasukkan password. Informasi tentang Ren hanya grup Pipi ini saja. Item rahasia Pipi. Seandainya aku tahu passwordnya, di mana petunjuknya ya? Ternyata kau menyelidiki aku ya? Berhasil.
Prometheus Project. Iya, dia anak Prometheus. Pyr artinya api dalam bahasa Yunani. Prometheus artinya api yang diberikan pada manusia. Ilustrator, Aku sudah mengira suatu saat kau akan menemukan. Ren Senju adalah anak yang dilahirkan dari Prometheus Project. Jadi, dia tidak punya orang tua ataupun saudara. Artinya, semua anak Prometheus sebatang kara. Prometheus Project itu proyek gen eksperimental yang dilakukan Akademi Penelitian Kedokteran. Memilih dan mengkombinasi fragmen DNA yang dimiliki informasi gen khusus dari beberapa jenis gen terbaik yang tercatat berdasarkan teori hipergenetik, lalu melahirkan bayi hybrid secara buatan. Akademi itu salah satu organisasi di bawah TLT. Tentu saja keberadaannya dirahasiakan. Akhir-akhir ini terjadi sedikit masalah pada proses eksperimen, lalu proyek itu pun dibekukan sementara. lalu anak-anak Prometheus yang dilahirkan itu Mereka dibesarkan di sekolah berasrama di Dallas, dan sebagian besar lulus perguruan tinggi dengan umur sekitar 14 tahun. Ren belajar oceanografi, dan mestinya dia bisa jadi ilmuwan oceanografi yang hebat. Tapi sebulan lalu, Ren tiba-tiba menghilang dari akademi. jadi dia kesini karena dipandu oleh cahaya. Tidak, bukan begitu. Tapi kalau begitu kenapa tiba-tiba dia buang masa depannya dan menyembunyikan diri? Sebaiknya jangan mendekati dia lebih dari ini. Hah? Jika tidak, suatu saat akan menyusahkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Kalau melihat tempat duduk di sini, terasa sangat luas ya. Saat pertama kali aku tampil berperan sebagai panda, aku benar-benar tegang. Soalnya belum pernah menari di depan Sebaiknya banyak kau jangan orang. bicarakan urusan pribadimu padaku. Tidak masalah kalau kau ingin menceritakan pada orang lain. Dengan begitu kau akan sering datang kemari kan? Oh ya, dulu ada cerita laki-laki aneh di buku yang aku baca. Dan impiannya itu adalah hanya mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Lalu, jika ada anak yang terjatuh ke jurang atau dalam bahaya, dia akan terbang dan menyelamatkan anak itu. Dan aku ingin sekali seperti dia. Kenapa? Tidak kenapa-napa. Sudah kuduga. Ini adalah lubang udara Garantella. Kau sudah tahu? Lihat ini. Dilihat berkali-kali pun itu kekuatan dahsyat ya. Masalahnya di bagian ini. Bis ini punya beberapa lubang udara di tubuhnya. Dengan penggabungan sistem otot kaki, Dia bisa menyerang dari semua lubang udara ini. benar. Kalau bis ini mulai menyerang dengan sungguh-sungguh, jadi seperti sarang lebah, tidak bisa melawan. Tunggu dulu. Kalau begitu waktu itu tidak sungguh-sungguh. Bis itu hanya menguji kemampuan dari Ultraman yang baru. Bukan bis itu yang menguji. Tapi yang menguji adalah Unknown Hand yang mengendalikan bis dari belakang. Berikutnya akan menjadi pertempuran sesungguhnya.
Kali ini tidak ada yang harus dilaporkan. Kelihatannya kau berhasil jadi sahabat baiknya ya. Saat bis muncul nanti, tidak ada misi penyerangan. Tapi pertempuran nanti itu Pihak sana pun akan sungguh-sungguh. Karena itu, Apa maksudmu? Anon Hen pun mungkin akan membuka Darth Filji secara maksimal. Saat ini kita tidak bisa memperhitungkan efek Darth Filji pada Chester. Dalam kondisi seperti itu, kemungkinan bisa menghadapi serangan total dari lubang udara bis sangat kecil. Karena berbahaya, kita tidak akan bergerak. Ini masalah kemungkinan. Sama dengan nyawamu, pesawat Chrome Chester adalah kekuatan tempur yang penting bagi TLT. Jadi, kita menyerahkan pertempuran pada Ultraman dan kita semua hanya diam saja di sini? Aku tidak bilang begitu. Kita perlu data untuk pertempuran selanjutnya. Pengambilan data hanya dilakukan oleh pesawat Delta. Aku akan melakukannya. Aku juga akan melakukannya. Bis ini aktif di malam hari. Wakil Kapten Saijo dan Komon harap siap sebelum matahari terbenam. Siap. Ilustrator. Jika bertarung melawan bis seperti ini di Dark Filji, Ultraman, Komon. Ultraman muncul itu berarti cahaya datang pada dunamis baru itu. Dan orang itu memilih sendiri untuk bertarung. Meskipun akan jadi seperti apa pertarungan itu. minus 2,02. Wakil Kapten. Terima kasih ya. Kau mau ikut bersamaku. Aku hanya ingin melihat seperti apa Ultraman baru itu bertarung dalam kondisi seperti ini. Itu dia. Area 8, poin 186. Terdeteksi ada gelombang osilasi bis. Chrome Chester Delta, take off. Tambah ketinggian. Ren. Dark Filji muncul. Menembus batas, ruang dan waktu.
udara itu. Ability lock missile. Fire. Bukankah sudah dibilang jangan menembak? Hyper generator, rusak. Quadra blaster tidak bisa diluncurkan. Tenaga blaster putus. Kita mundur. Gelombang osilasi bis meningkat. Pil ini meningkatkan energi bis. Apa maksudmu? Dark Fury memberi kekuatan pada bis. Kalau kau tidak masalah, ambillah dataku. Ren, Silakan ambil saja. Ambil semua dataku. Jangan ada yang tersisa. soalnya itu adalah tugasku juga. Sudah siap menghadapi semua ini ya?
Aku merasakan gelisah tidak menentu melihat pertarungan Ren dengan taruhan nyawanya seperti itu. Tapi di saat itu, aku tidak mengira sama sekali kalau Ren sudah siap menghadapi nasib buruknya seorang diri. Aku masih belum tahu rahasia yang paling dia sukai. "安心で